Perkenalkan, nama saya Alvin Nagarawan dari jurusan IT kelas LM01. Perkenalkan, nama saya Vincent Munawan, jurusan Computer Science dari kelas LM01. Halo, nama saya Stephen dan saya berjurusan Teknik Informatika dengan kode kelas LM01. Nama saya Aksa, saya jurusan Teknik Informatika dari kelas LM01. Halo, nama saya Edward Giovanni dari jurusan IT kelas LM01. Nama saya Calvin Jonathan, jurusan IT kelas LM01. Menurut saya sikap toleransi itu bentuk menghargai perbedaan yang tak terbatas pada agama, namun bisa juga suku, ras, budaya, dan yang lainnya. Menurut saya, toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati segala perbedaan-perbedaan yang ada pada individu maupun kelompok lain. Menurut saya, sikap toleransi itu seperti kita menghargai sesama dan menghormati mereka. Kita tidak memandang siapa mereka, latar belakang mereka, dan masa lalu mereka. Kita hanya menghargai mereka. Dan dengan sikap seperti itu, saya percaya itu sudah termasuk sikap toleransi. Menurut saya, toleransi itu dimana kita bisa menerima perbedaan, memahami perbedaan di antara orang lain yang berbeda dengan kita. Menurut saya, toleransi itu menerima, menghargai, dan memaklumi perbedaan. Intinya, perbedaan itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang buruk atau suatu permasalahan. Toleransi berarti menghargai pendapat orang lain. Menurut saya sikap toleransi di Indonesia sih masih sangat kurang dibanding negara lain, karena di sini masih banyak konflik dan diskriminasi yang mengatasnamakan agama. Menurut saya sendiri, toleransi di Indonesia sendiri masih kurang diterapkan. Dapat kita lihat masih banyak sekali bentuk tindakan intoleran di Indonesia, seperti rasisme, dan masih ada pandangan bahwa suatu suku, agama, maupun ras lebih ditinggikan dibandingkan yang lainnya. Menurut saya, tingkat toleransi di Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara lain. Alasannya adalah Indonesia adalah negara kepulauan. Kita memiliki budaya yang sangat banyak, dan dari semua itu kita tahu adalah Indonesia adalah satu negara. Dan menurut saya itu adalah bukti yang sangat kuat kenapa tingkat toleransi di Indonesia adalah cukup tinggi. Toleransi di Indonesia menurut saya itu cukup istimewa. Kenapa? Karena Indonesia itu memiliki sangat banyak budaya, sangat banyak, ada 5 agama juga. Di Indonesia kita bisa hidup samping-sampingan sama yang budayanya beda, sama yang agamanya beda, sama yang rasnya beda. Kita bisa hidup samping-sampingan. Toleransi di Indonesia masih sangat rendah, terutama akan hal-hal yang berkaitan dengan SARA, seperti diskriminasi agama dan ras yang sering terjadi di mana-mana. Dibandingkan negara lain, toleransi antar agama di Indonesia benar-benar sedikit. Beragama Kristen, dan di agama Kristen saya diajarkan mengenai prinsip kasih. Ini merupakan perintah langsung dari Tuhan Yesus Kristus yang saya kutip langsung dari Injil Yohanes 13 ayat 34 yang berbunyi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Di sini kita diperintahkan untuk mengasihi sesama kita karena Tuhan sendiri telah mengasihi kita lebih dulu. Dengan adanya kasih ini, kita akan mempunyai sikap toleransi. Kenapa? Karena ada dasar kasih yang kita alaskan untuk sikap toleransi ini terbangun. Di agama saya, yaitu agama Kristen, Tuhan Yesus mengajarkan umatnya untuk saling mengasihi satu sama lain. Ini tertulis pada Injil Yohanes 15 ayat 12, yaitu adalah, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu." Artian besarnya, layaknya kasih Tuhan Yesus yang telah mengasihi umat-umatnya, kita juga harus turut menyebarkan cinta kasih kepada orang-orang di sekitar kita tanpa pandang bulu. Saya beragama Katolik. Saya belajar sikap toleransi dari Yesus itu sendiri. Kita tahu dari Injil-Injil Alkitab, sangat banyak diceritakan bahwa Yesus tidak hanya mengampuni mereka yang jahat, tapi juga mengampuni mereka yang baik. Beragama Islam. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk berdamai, tidak menimbulkan keributan, cinta damai. Nabi Muhammad pun mengajarkan kita ya untuk berdamai, tidak menimbulkan konflik. Dia dicaci, dia dilempar kotoran, dia diludahi, tapi tetap aja dia tidak mau menimbulkan keributan. Dia menerima itu aja. Bahkan Nabi Muhammad pun seorang nabi itu hidup bersamping-sampingan sama orang yang agamanya lain, seperti orang Yahudi di Madinah. Jadi dia pun mengajarkan kita untuk saling toleransi. Sebagai umat beragama Katolik, kita diajarkan mengasihi sesama tanpa memandang bulu atau membeda-bedakan. Seperti pada Alkitab Yohanes bab 15 ayat 12 yang berbunyi, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi
seperti aku Tuhan mengasihi kamu. Kita bahkan juga diminta untuk mengasihi musuh kita atau orang yang membenci kita. Di agama Buddha, dasar dari toleransi adalah 4 sifat luhur, yaitu metta, cinta kasih, karuna, ulas asih, mudita, simpati, dan upeka, keseimbangan batin. Tugas Polres Tanjung Balai bersama Satuan Brimob serta TNI Angkatan Laut langsung diturunkan untuk mengamankan situasi. Meski massa berhasil dibubarkan, namun suasana kota Tanjung Balai masih mencekam. Beragama harus lebih cerdas lagi, jangan gampang terpengaruh dengan berita-berita provokatif yang belum terbukti benarnya. Dan kita tuh harus lebih memperdalam agama kita, jangan hanya luarnya saja, tapi isi dan maknanya. Saran saya, ada baiknya apabila seluruh komponen masyarakat harus bisa memahami dan mengimplementasikan apa itu toleransi. Jika toleransi di masyarakat dapat diwujudkan dengan baik, maka hal-hal seperti konflik yang melibatkan keagamaan setidaknya akan lebih terminimalisir. Satu solusi yang paling tepat untuk mengatasi masalah tentang toleransi adalah dengan keterbukaan. Dan buktinya adalah dengan adanya dialog antar umat beragama. Di sini mereka yang memiliki agama berbeda-beda saling bersatu, saling terbuka, dan pada akhirnya mereka akan memberi kesimpulan bahwa mereka itu adalah manusia yang sama dan mereka memiliki satu derajat yang sama. Ya, untuk agar kejadian itu tidak terjadi lagi, ya kembali ke awal lagi, kita harus saling memahami satu sama lain. Kalau kita udah mengerti, kita udah terbiasa, ya nggak akan ada terjadi keributan lagi kok. Dasarnya kan semua agama itu mengajarkan kebaikan, bukan kekerasan. Jadi di video-video itu yang ditunjukkan adalah orang-orang yang tidak bisa menerima perbedaan dan tindakannya sudah berlebihan. Kalau misalnya ada suatu masalah antar agama, pasti dapat diselesaikan secara baik-baik. Setelah melihat cuplikan tersebut, saran yang dapat saya berikan adalah latih toleransi antar agama. Marilah kita wujudkan toleransi di Indonesia tercinta.